Saudara, satu pekan pasca penemuan jenazah seorang perempuan di Kali Cikeas, Bekasi, Jawa Barat, Polda Metro Jaya pun meringkus 3 pria yang merupakan pelaku pembunuhan. Belakangan diketahui bahwa salah seorang pelaku adalah mantan kekasih korban. Lantas apa motif pelaku membunuh korban? Berikut ini penelusuran dari tim gelar perkara. Tengah Juli lalu, warga perumahan digegerkan dengan penemuan jenazah seorang wanita tanpa identitas di Kali Cikeas, Kota Bekasi. Jenazah wanita ini pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan yang pagi itu tengah berpatroli. Kami mencoba menggali informasi lebih dalam dengan mewawancarai warga sekitar. Saudara, setelah mengakhiri nyawa korban, pelaku bersama 2 orang rekannya membuang jasad korban ke sebuah kali. Dan kemudian jasad korban ini ditemukan oleh 2 orang petugas keamanan yang saat itu tengah melakukan patroli. Jasad korban ditemukan di Kali Cikeas, berada tepat di belakang komplek Grand Citra Cibubur. Namun kepada kami, sejumlah warga mengaku tidak mengetahui terjadinya pembunuhan. Ibu, permisi, Ibu mau tanya aja. Bu, kemarin yang pembunuhan itu tuh di sini kejadiannya, Bu. Yang kemarin polisi ada ke sini minggu lalu. Ibu tahu nggak? Dia di belakang, Mbak. Di kejadiannya di sini atau gimana sih, Bu? Aku mau nanya aja sih. Saya nggak tahu kejadiannya gimana. Oh. Cuma kata orang di sini, karena kita nggak tahu. Oh, oke. Nah, saudara, saat ini saya berada di wilayah Ciracas, Jakarta Timur, di mana tempat kejadian perkara pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap korban A. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, saudara, pembunuhan ini terjadi di sebuah toko bangunan yang menjadi tempat kerja pelaku ini. Dan kemudian jika kami dapatkan informasi juga, pelaku bersama teman-temannya melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan kepada korban A. Kita akan lihat, saudara, seperti apa tempat kejadian perkara. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku kerap berinteraksi dengan pelaku. Sehari-hari, pelaku diketahui bekerja sebagai supir toko bangunan dan sering berkumpul dengan 2 tersangka lainnya. Nah, saudara, setelah berbincang dengan petugas atau yang berjaga di toko bangunan ini, memang kami tidak diperbolehkan begitu untuk masuk melihat tempat kejadian perkara. Namun, jika berdasarkan perbincangan kami dengan saksi, dikatakan bahwa pelaku F ini bekerja sebagai supir begitu di toko bangunan ini, dan kemudian memang pada saat kejadian ini toko bangunan dalam keadaan tutup dan hanya korban F yang berada di TKP. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, saudara, bahwa saudara F bersama dengan teman-temannya ini memang acap kali nongkrong begitu dengan teman-temannya di tempat ini. Dan kemudian pada saat kejadian ini, pelaku bersama teman-temannya kemudian sempat bermain PS begitu sebelum membuang jasad korban ke Kali Cikeas. Jadi, Bu, kalau Ibu nggak kenal sama pelaku, Bu? Ya, cuman jajan aja ke sini, kalau kenal detail gitu deket enggak. Cuman biasa aja, namanya kita yang jualan, dia pembeli, ya kita biasa aja gitu. Makan di sini? Makan. Cuman kalau emang karyawan yang tinggal di sini maksudnya emang disediakan tempat tinggal gitu, Bu? Iya, kasih katanya. Kita juga kurang tahu ya, cuman kita sering kurang berkomunikasi sama mereka. Iya, Kita kan jualan. Iya, masing-masing ya, Bu, ya? Iya. Oke deh, Bu. Tapi kalau misalkan malam kejadian kan si korbannya sempat teriak, Ibu tuh nggak tahu tuh? Nggak tahu aku. Kan kita tutup jam 6, ya kita pada pulang aja ke rumah gitu. Jadi Ibu taunya pas polisi udah rame-rame aja ke sini? Iya, tuh pas kalau virus kabar ke rumah udah tahu gitu. Cuman kita nggak nyangka, nggak percaya, nggak tahu polisi datang aja banyak waktu mereka adegan gitu. Oh. Itu aja saya tahu. Si Maulana itu sering makan di sini, tapi teman-temannya enggak, Bu? Enggak, cuman dia doang sendiri. Itu juga enggak tiap hari gitu, paling selang berapa ini jajan itu aja bolak-balik. Ini makan warteg gitu? Iya, gitu. Oke. Kita nggak tahu namanya, baru tahu namanya ini
Tapi Ibu tahu orangnya? Orangnya sih tahu, cuman namanya benar-benar nggak tahu. Kita manggilnya Kiting-Kiting aja. Oh iya iya. Apalagi teman tuanya Masih muda ya Bu ya? muda banget. Lulus SMA kira-kira ada nggak Bu? Kayak 19 tahun kayaknya, nggak kurang tahu sih masalah pendidikannya apa-apa mah nggak tahu, cuman ya masih bocah lah gitu. Iya. Cuma Polisi menyebutkan saat reka ulang adegan para pelaku terbukti telah merencanakan pembunuhan. Hal ini dilatari rasa sakit hati kepada korban. Polisi pun sudah meringkus ketiga pelaku. Salah satu pelaku tak lain adalah mantan kekasih korban. kedua sepasang ini merupakan kekasih Pak. Iya, jadi mereka ini memiliki hubungan spesial lah, seperti pacar. Tetapi sang wanita ini sempat menyatakan akan mengakhiri hubungan ini dengan alasan tertentu. Hal inilah yang membuat sang pacar atau si pria ini sakit hati. Dan saat ini kan sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya ya Pak ya, artinya masih didalami. Lalu apakah motifnya murni sakit hati Pak atau ada motif lain? Ya, hasil pemeriksaan kita ya sampai dengan saat ini motifnya adalah sakit hati. Tetapi dalam melakukan pidananya ini mereka merencanakan, sehingga kita kenakan pasal pembunuhan berencana karena mereka mengatur strategi dan juga melibatkan orang lain untuk membantu dia. Lalu untuk barang-barang korban yang dirampas begitu ya Pak, dan kemudian ada pemerkosaan, apa bisa dikatakan seperti itu Pak? Ya, jadi pada saat kejadian ini si laki-laki ini yang sebenarnya sudah dinyatakan putus oleh pacarnya, ini merayu si wanita untuk menjemputnya pulang dari kantor. Kemudian mengajak ke suatu tempat yang mana si wanita ini tidak mencurigai ya, bila itu sudah merupakan skenario daripada si pria ini ya untuk menghabisi nyawanya. Sehingga dibawalah ke suatu tempat ya di toko bangunan di mana si laki-laki ini memang bekerja di situ. Dia tahu ada suatu kamar kosong di situ, kemudian di situ mereka melakukan komunikasi, kemudian sempat juga melakukan persetubuhan. Nah, tiba-tiba muncul dua orang yang memang sudah bersembunyi di dalam kamar itu, membuat kaget si wanita ini, sehingga dia berteriak. Setelah itu langsung ya pelaku utama ini mencekik, ya dibantu dengan dua orang yang lain memegang kaki dan sebagainya sampai menghilangkan nyawa. Pak, lalu peran kedua temannya ini Pak, apakah mereka ikut menyetubuhi korban atau seperti apa Pak? Tidak ya, jadi yang menyetubuhi cuma hanya pelaku utama. Ya. Nah Pak, lalu kenapa sih Pak akhirnya teman-teman pelaku ini mau begitu Pak terlibat di dalam kejadian itu? Apa yang dijanjikan oleh pelaku ini kepada teman-temannya? Ya, pertama mereka adalah temannya, ya, teman dekat. Kemudian juga dijanjikan barang milik korban akan mereka jual dan hasilnya akan dibagikan. Gitu. Berarti artinya untuk tindak pencurian itu sudah direncanakan juga ya Pak ya? Ini pembunuhan berencana ya, jadi pembunuhan berencana, kemudian kita lapis juga dengan pasal pencurian dengan kekerasan 365 karena mereka mengambil barang milik korban ya dengan paksa, sehingga semuanya kita kenakan. Artinya pasal berlapis dikenakan kepada para pelaku ini ya Pak ya. Pak, terakhir nih Pak, kemudian kan mereka ini dikatakan sempat bermain PS sebelum akhirnya membuang jasad korban ini ke kali ya Pak ya. Diungkapkan sih tidak Pak oleh para pelaku ini sebenarnya apa yang ada di benak mereka pada saat itu. Kenapa mereka bisa sesantai itu Pak setelah melakukan pembunuhan, melakukan tindak pidana dan mereka sempat bermain PS begitu Pak. Tidak ada kekhawatiran. Jadi bermain PS yang mereka lakukan ini adalah untuk menunggu waktu yang mereka sudah rencanakan membuang mayat korban pada saat menjelang subuh atau dini hari, yang mereka ketahui pada jam itu tidak akan ada orang yang melihatnya. Sehingga sambil menunggu itu, karena ini sudah mereka eksekusi, sudah meninggal, mereka bermain PS sambil menunggu itu. Kriminolog Universitas Indonesia menyebut tindak kekerasan dalam sebuah hubungan kerap terjadi. Pihak yang dominan kerap melakukan kekerasan kepada pasangannya dan memanipulasi korban. Saudara, kita akan berbincang dengan salah seorang kriminolog dari Universitas Indonesia untuk melihat bagaimana teori kriminologi melihat kekerasan dalam relasi asmara. Halo, selamat siang Mas Bakti Eko, apa kabar Mas?
Oke, Mas, ini terkait dengan kemarin kekerasan, pelecehan seksual dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekat dari korban ini. Kita bagaimana, Mas, melihat masalah ini? Dalam secara konseptual, perilaku ini biasa kita kelompokkan ke dalam intimate partner violence atau kekerasan yang terjadi di mana pelaku dan korban berada dalam satu hubungan yang dekat, hubungan pertemanan yang relatif dekat. Jadi dalam secara kriminologis, perilaku tersebut ya yang sedang kita diskusikan ini masuk ke dalam konsep intimate partner violence atau kekerasan yang terjadi di mana pelaku dan korban itu berada dalam satu circle pertemanan yang dekat. Pelaku punya hubungan khusus dengan korban, jadi bukan orang yang tidak dikenal sama sekali. Justru sebaliknya, pelaku adalah orang yang sangat dekat dan biasanya adalah pasangan. Itu yang pertama. Kenapa ini bisa terjadi? Ya banyak hal penyebabnya ya dalam banyak peristiwa, dalam banyak kasus IPV ini seperti lingkaran setan, di mana salah satu pihak itu begitu dependen, begitu bergantung kepada pihak yang satunya. Bisa dikatakan hubungan ini adalah bukan hubungan yang equal. Satu pihak umumnya mendominasi pihak lainnya, satu pihak itu sangat tergantung, dan umumnya pelaku itu dalam terminologi yang umum itu relatif punya kapasitas untuk memanipulasi dan memanfaatkan korban. Mas, ini selanjutnya polisi mengatakan bahwa latar belakang atau motif terjadinya kasus yang kemarin terjadi di Ciracas ini adalah didasari oleh sakit hati, begitu, Mas. Nah, lalu beberapa kali kasus ini saya temukan motifnya selalu sakit hati, begitu. Lalu bagaimana sih, Mas, akhirnya seseorang bisa berperilaku kemudian akhirnya melakukan hal kriminal hanya karena didasari rasa dendam juga sakit hati, begitu? Dalam banyak kasus kekerasan di mana pelaku itu melukai korbannya, itu ada yang disebabkan karena internal push atau tekanan internal. Tekanan internal ini dari dalam diri pelaku, maksud saya, itu bisa terjadi karena banyak hal. Karena sakit hati, karena merespons ucapan korban, karena merasa diperlakukan tidak baik, karena direndahkan. Ada serangkaian alasan mengapa kemudian pelaku menyatakan kemarahan tertentu pada korban, tapi itu tidak lantas menjadi pembenaran pelaku melakukan kekerasan terhadap korban. Pada saat kejadian setelah melakukan aksi kekerasannya ini, si pelaku bertiga ini sempat bermain PS begitu, Mas, bertiga dengan temannya ini. Lalu bagaimana sih, Mas, akhirnya bisa seseorang yang setelah melakukan kejahatan tidak mempunyai rasa cemas begitu, tidak mempunyai rasa empati begitu setelah melakukan kekerasan ini, dan kemudian bisa dikatakan sangat santai begitu, Mas, setelah melakukan kekerasan seperti ini. Bagaimana kita melihat ini, Mas? Ini maaf untuk pertanyaan ini, saya rasa saya tidak punya cukup banyak data ya. Yang terlihat kan aktivitasnya adalah bermain game, bermain bersama ya. Itu kan aktivitas luaran, tapi kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh pelaku, apa yang dipikirkan oleh pelaku. Itu kan data dari cerita para tersangka, kan saya rasa apa yang dilakukan memang seperti itu, tapi apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan pasca melukai orang, membunuh orang, saya rasa itu nanti harus menjadi materi penyidikan aparat keamanan. Intimate partner violence atau kekerasan dalam hubungan yang bisa dilakukan oleh orang terdekat bisa terjadi kepada siapa saja. Kali ini malangnya menimpa korban A, si bungsu dari 5 bersaudara. Hati orang tua mana yang tidak sakit melihat putri kesayangannya diperlakukan keji seperti ini. Saat ini pelaku beserta 2 orang rekannya sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Fedriska Ananda, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta.